Rufaji Zahuri, selaku Ketua Himpunan Nelayan seluruh Indonesia HMSI, Kota Cilegon menegaskan pentingnya hubungan baik antara dunia industri di pesisir laut dan nelayan. Dalam konferensi pers yang diadakan di kantor HMSI Kota Cilegon, Rufaji Zahuri, Ketua HMSI Kota Cilegon menjelaskan bahwa dalam aksi itu tidak mencegah, mereka tidak menerapkan nelayan secara langsung. Solidaritas mutual di antara nelayan, terutama dari warga yang merasa terdampak meskipun aksi dibatasi. Sekitar 15% dari total 217 kapal perang dengan total personel mencapai 1.000 orang. Rufaji Zahuri selaku Ketua HMSI Kota Cilegon menekankan bahwa aspirasi nelayan perlu disampaikan kepada pemimpinnya, baik di dalam Cibinong. Ia berharap usaha memahami regulasi untuk mencegah penutupan informasi soal tempat penyelamatan nelayan merasa dirugikan oleh perusahaan Cilegon yang baru. Rufaji Zahuri selaku Ketua HNSI Kota Cilegon mengatakan dengan optimisme bahwa semua pihak akan saling menghargai dan memperkuat kerjasama demi kesejahteraan bersama. Tuturnya, Agus Masyudin, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan HNSI Kota Cilegon. Mulai dari Labuan Paku Muara hingga Tanjung Pujuk Suralaya, Agus Masyudin menekankan perlunya perhatian industri terhadap nelayan setempat. Dengan contoh kasus PT Dover Cemical yang berdampak negatif, Agus mengimbau industri di sekitar pangkalan nelayan untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk menyediakan kolam untuk perahu. Ia menegaskan bahwa nelayan adalah mitra industri yang penting. Dia seringkali menjadi yang pertama mendeteksi pencemaran di laut. Agus Masyudin menekankan bahwa kesejahteraan nelayan harus menjadi prioritas. Ia berharap nelayan bisa bersatu dan berkolaborasi, mengingat peran mereka dalam menjaga lingkungan laut dan keberlangsungan industri. Pengabaian terhadap kebutuhan nelayan, menurutnya, dapat berdampak buruk bagi semua pihak. Tutupnya Agus Masyudin, selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan HNSI Kota Cilegon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur sedanten, pada siang hari ini saya akan membacakan apa saja yang menjadi kesepakatan yang harus ditandatangani di atas materai sebagai sikap bahwa kesepakatan ini atau perjanjian ini harus dihormati dan dijaga. Apabila kesepakatan dan perjanjian ini dilanggar, maka nanti kita akan aksi kembali kepada PT Dover Chemical Indonesia tanggal 13 November 2024 bertempat di TUKS atau jeti PT Dover Chemical, bahwa PT Dover Chemical menyetujui dan menyepakati tuntutan aksi HNSI Kota Cilegon sebagai berikut. 1. PT Dover Chemical diminta untuk saling menghargai sesama pemanfaat pesisir kelautan Kota Cilegon. Yang kedua, mendesak PT Dover Chemical menjalankan amanah regulasi tentang lingkungan hidup untuk memperhatikan nelayan sebagai salah satu masyarakat terdampak dari keberadaan dan kegiatan PT Dover Chemical. Yang ketiga, mendesak PT Dover Chemical menjalankan amanah regulasi tentang persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Yang keempat, memberikan kepada oknum karyawan PT Dover Chemical tindakan tegas untuk diberhentikan dan minimal dimutasi karena telah mencederai hati nelayan Cilegon dan organisasi HNSI Cilegon. Cilegon tanggal 13 November 2024. Demikian yang bertanda tangan di bawah ini Bapak PDA atas nama manajemen PT Dover Chemical. Kawan-kawan, hari ini HNSI atas nama nelayan Cilegon kita menang. Merdeka! Merdeka! HNSI! Jaya! Jaya! Nelayan! Sejahtera! Kita saksikan penanda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada jajaran PT Dover yang memang sudah menyambut baik keluarga kami, keluarga nelayan. Ataupun dalam proses ini Pak, mungkin ada faktor suka dan tidak suka. Kami secara pribadi mewakili keluarga besar nelayan, mohon dibukakan untuk maaf. Ya, Pak. Kalau tanpa birokrasi seperti ini, kita tidak akan jadi keluarga, kita tidak akan jadi saudara Pak. Mudah-mudahan dengan ini kita akan tetap menjalin silaturahmi, bukan hanya dalam hal aksi Pak. Ya. Yang berhadapan ke depan, kami siaga untuk apa yang memang diinginkan oleh Dover, dan insya Allah Dover pun sesuai dengan kesepakatan atau komitmen yang akan diberikan kepada nelayan seperti apa. Dengan atas izin Allah, teman-teman, mohon izin saya menandatangani kesepakatan ini. Ya, silakan. Oke, Bang Ketua, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu solidaritas nelayan itu akhirnya terbangun dan bangkit untuk membantu keluarganya yang teraniaya. Jadi kita tidak mengerahkan, tapi itu solidaritas datang, itu pun sudah kita batasi. Hanya masing-masing pangkalan itu 7 sampai 10 kapal saja. Tapi kenyataannya tidak ada yang tidak mungkin teman-teman itu tanpa support anggaran, tanpa support transportasi, tanpa support BBM, mereka hadir semuanya. Itu baru sekitar setengahnya aja ya. 15% saja yang hadir. Total tadi itu kapal itu 217, masing-masing kapal itu membawa 4 sampai 5 orang. Kalau kapal komando sama kapal satgas itu rata-rata 15 sampai dengan 20 orang. Seperti itu. Jadi alhamdulillah berkat izin daripada Allah, semua aksi yang memang menuntut hak daripada nelayan mendapat kemudahan dengan ridho Allah. Semua aspirasi dan keinginan daripada nelayan bisa diakomodir oleh pihak manajemen Dover
yang memang paham akan regulasi seperti apa. Yang memang selama ini pihak Dover tidak ada kepedulian karena mungkin faktor tidak tahu atau faktor ditutup-tutupi. Tapi dengan keterbukaan ini, dengan silaturahmi ini, alhamdulillah pihak Dover merealisasikan apa yang disampaikan oleh nelayan sesuai dengan SOP dan aturan-aturan yang berlaku, tidak offset ataupun tidak keluar daripada jalur peraturan yang ada di perusahaan ataupun peraturan yang ada di organisasi seperti itu. Tadi disampaikan sama Bapak ya, jadi PT Dover itu tidak ada kepedulian ya sama nelayan. Apa sih, coba Pak dijelaskan Pak sedetail itu Pak? Begini, dengan adanya pangkalan nelayan Urugan yang jaraknya hanya sebatas kurang lebih 200 meter dengan PT Dover 150 meter dengan FOPA, itu tidak ada. Yang namanya sosialisasi, mengingatkan hati-hati dengan adanya aktivitas loading materialnya Dover terhadap nelayan, karena kan lewat dari jalur nelayan. Nah, kami nggak ada masalah itu, tapi seharusnya kan ada sosialisasi, minimalnya ada pembinaan, ada perhatian yang diberikan oleh PT Dover terhadap keluarga kami nelayan. Tapi selama 40 tahun ini tidak ada, bahkan yang namanya CSR pun nelayan kami belum pernah menerima itu. Itulah dan diakui sama Dover pun, berikan mereka minta maaf seperti itu, mengakui itu. Tadi udah saya lihat udah ada kesepakatan dari Dover, siapa yang bertemu sama Pak Ketua tadi ya, dari pihak Dover Pak? Itu kalau nggak salah namanya Pak Teddy, dia salah satu pemegang kebijakan juga, dan dia paham dengan regulasi itu, dia paham. Dengan paham itu akhirnya dipermudahlah proses kesepakatan. Tapi kalau seandainya tidak paham, dia akan bersikukuh dengan ketidakpahamannya. Tapi karena ini Pak Teddy ini paham dan dia juga anak nelayan, akhirnya semua proses berjalan dengan damai seperti itu. Akhirnya yang disampaikan Dover apa dengan kesepakatan selanjutnya? Udah. Jadi pihak Dover sudah menandatangani kesepakatan dan insya Allah itu akan dilakukan sambil proses berjalannya waktu. Kami sebagai pengurus HNSI akan mengingatkan bahwasanya ada kesepakatan itu jangan sampai lupa sehingga terjadinya proses pelanggaran atau melupakan komitmen tersebut seperti itu. Ada bunyinya apa Pak yang kesepakatan itu, pengen boleh tahu sedikit Pak ulasan Pak? Kalau kesepakatan itu bunyinya ya sesuai dengan apa yang kita sampaikan, diantaranya PT Dover Chemical diminta untuk saling menghargai sesama pemanfaat pesisir, itu mereka setuju. Iya. Mendesak PT Dover Chemical menjalankan amanah regulasi, mereka setuju karena memang itu ada di aturan gitu. Iya. Itu ya diantaranya itulah semua yang kami sampaikan disetujui oleh pihak Dover dan ini sudah menjadi konsumsi publik nih, sudah rame nih, bahwasannya mudah-mudahan dengan kejadian ini perusahaan-perusahaan yang lain yang selama ini menyepelekan nelayan, menyepelekan HNSI juga akan segera dia berpikir panjang supaya hubungannya baik dan semua proses produksi bongkar muatnya dia berjalan baik juga, karena sesama pengguna pesisir ya harus saling menghargai seperti itu. Terima kasih Pak.